Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam al-syekh Mansur al-Buhuti rahimahullah di kitab Ar-Rawd al-Murbi' di kitab Al-Bay', dikatakan oleh beliau rahimahullah taala di sini, wa yajuzu al-istisbahu biha ay bil mutanajjisati ala wajhin la tata'adda najasatuhu, ya, wa yajuzu al-istisbahu biha fi ghairi masjidin, boleh menjadikan minyak najis atau minyak yang terkena najis untuk penerangan, ya, selama bukan di masjid, boleh. Ya, jadi beristisbah, yaitu kan dulu kan pakai petromak dan semisalnya, dia pakai minyak, dan sebagian minyak itu ada yang memang terkontaminasi dengan najis atau minyak najis. Ya, para ulama juga membahas itu. Ya, itu boleh menerangkan sesuatu dengan modal minyak yang memang najis. Ya, selama najisnya itu la tata'adda najasatuhu ala wajhin la tata'adda najasatuhu, selama minyak najis ini itu tidak berefek najisnya ke sekitarnya. Ya, atau baik itu minyak atau benda yang memang najis dan dimanfaatkan, seperti misalnya kalintifa'i bijildil maitatil madbugh, mengambil manfaat dengan kulit bangkai yang disamak. Nah, ini ada hukum lagi, masalah jildil maitah al madbugh. Apa itu? Binatang kan punya kulit. Nah, pada asalnya binatang yang matinya membangkai, maka jelas itu najis, haram. Dikecualikan bagian apanya? Kulitnya. Karena Nabi SAW beliau pernah melihat ada bangkai kambing atau semisalnya bangkai domba, maka Nabi SAW mengatakan, duhai sekiranya kulitnya disamak untuk dimanfaatkan, enggak apa-apa. Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai keumuman hukum tidak najisnya benda ini, yaitu kulit hewan atau bangkai yang disamak. Apakah mutlak untuk seluruh binatang atau terikat dengan kriteria tertentu? Jumhur ulama mengatakan ini mutlak untuk seluruh binatang, baik binatang yang bisa dimakan dagingnya atau binatang yang haram dimakan dagingnya. Maka ketika kulitnya disamak, maka itu halal. Maksudnya halal di sini boleh intifa, boleh dimanfaatkan, mubah. Ini jumhur ulama, kebanyakan ulama yang Anda tahu. Kalau pakai pendapat ini, maka
tas dari kulit buaya atau ular, maka itu tidak najis karena sudah disamak, gitu ya. Dompet, termasuk juga jaket kulit yang asli dari kulit bangkai setelah disamak. Entah itu kulit apa, biasanya kalau jaket kulit apa jemaah? Sapi dah. Sapi. Nah, sapinya itu sapi yang matinya bukan disembelih secara syar'i, maka kalau disamak itu ya. Namun sekarang bukan hanya sapi, misalnya kulit apa? Beruang misalnya. Ya, kulit beruang dengan bulu-bulunya. Kemudian disamak, kan disamak itu kan bagian dalam kulit, bukan bagian luar. Nah, bagian dalam kulit disamak. Maka menurut jumhur ulama, kalau sudah disamak kan beruang haram. Karena bertaring, bercakar dan mencengkram dengan itu, maka haram dimakan. Terus buaya ini mati karena diburu orang atau karena mungkin sudah tua. Nah, kemudian dikulitin dan dimanfaatkan kulitnya setelah disamak. Jumhur ulama mengatakan ini halal, ini boleh selama dimanfaatkan, bukan dimakan. Ya, dimanfaatkan, bukan dimakan. Maka bagi jumhur ulama, jaket yang terbuat dari kulit seperti ini, walaupun dari hewan yang haram dimakan dagingnya, maka ini tidak najis. Pendapat kedua, najis untuk binatang yang aslinya tidak halal dimakan dagingnya. Adapun binatang yang halal dimakan dagingnya, membangkai, maksudnya membangkai si mati karena tidak disembelih secara syar'i, mungkin kesetrum atau penyakitan atau berantem atau kecebur atau kejatuhan atau kesambar geledek misalnya. Maka yang seperti ini, kalau halal dimakan dagingnya tadinya, tetap dia bangkai, namun seperti yang ada di zaman Rasulullah, boleh disamak kulitnya kemudian dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Begitu. Dan ini pendapat yang kedua ini hanya mengkhususkan pembolehan ini untuk binatang-binatang yang pada asalnya halal dimakan dagingnya. Misal sapi, kambing, domba. Kalau ayam enggak ya? Ayam mati gitu membangkai, terus kulitnya disamak, habis itu dijadiin dompet, ini kayak enggak ada deh ya. Kuda misalnya, zebra halal atau enggak jemaah? Zebra itu dalam bahasa Arab al-himar al-wahsiyah. Tapi kalau keledai dalam bahasa Arab al-himar al-ahliyah. Al-ahli, ya, al-himar al-wahsi dan al-himar al-ahli. Himar itu biasa kan kita kenal haram. Tapi himar yang dimaksud himar ahli, yaitu keledai. Adapun himar wahsi, maka yang sahih ini adalah halal. Himar wahsi itu kalau dibahasakan secara harfiah artinya keledai liar. Maksudnya bukan keledai sebenarnya, tapi dia adalah apa? Kuda zebra. Bahasa kita kuda, padahal himar wahsi atau zebra itu kalau kita pikir mukanya lebih mirip keledai. Tapi dia halal. Zebra itu halal sehukum dengan kuda. Adapun keledai ini haram. Maka kalau misalnya kuda zebra ini mati misalnya bukan disembelih, misal mati karena tua atau karena apa gitu, bangkai kan, maitah. Wah, pengen ngambil kulitnya nih untuk diabadikan. Misalnya dibuat apa, baju misalnya ya. Anda nggak tahu bisa apa enggak, tapi misal aja dibuat baju atau apalah pakaian gitu, tas atau apa gitu. Maka disamak ini bisa. Tapi kalau misalnya ngambil dari keledai, walaupun keledai ini disembelih dengan cara yang seperti syar'i, oh bismillah Allahu akbar, ya, mati. Apakah keledai jadi halal? Enggak, karena keledai aslinya haram. Apakah kulitnya disamak kemudian menjadi boleh? Pendapat yang kedua tidak boleh, dan pendapat yang kedua ini Anda lebih ikuti. Jadi kalau misalnya dibilang jual beli dompet dari kulit ular sanca misalnya, maka tetap najis dan haram jual belinya, tidak sah jual belinya dan haram penghasilannya. Ya. Waktu kemarin di Blok T
2 sampai blok T berapa itu yang sana? Kan kita kan warga sana bukan kemarin, mungkin hampir 2 tahun lalu mungkin ya. Ya Pak Ikhwan ya, itu waktu itu tanggalnya masih ingat Pak Ikhwan tanggal berapa? Udah lama banget. Nemuin ular ya, sanca itu sampai 3 meteran ya kalau nggak salah, lupa. Itu termasuk besar. Dan itu bisa makan bayi, itu bisa makan anak kecil itu. Nah gitu, kalau misalnya dijual, kemarin katanya dijual ya gitu kan. Anda sih nggak Anda diem aja, Anda nggak mau komentar. Apakah penjualan binatang seperti ini halal atau haram? Jawabannya haram. Ya, baik dijual hidup atau dijual mati. Ya, tapi kemudian kalau ini kan kulit ular ini sanca kembang, termasuk kulit yang memang diinginkan oleh banyak kolektor. Apa ini besar dan dalam keadaan hidup gitu kan? Karena kebanyakan kolektor itu lebih menilai ular ini masih besar harganya ketika ularnya masih hidup. Kalau sudah mati itu turun harganya. Ya, jadi di kelompoknya RT saya ini itu kan 2 kali nemuin ular besar dan ditangkap dua-duanya. Yang pertama di atas pohon itu, di tempat bermainnya anak tuh ada. Terus kemudian kan ditembak gitu kan. Nah ditembak akhirnya ya kena dan menuju kematian gitu. Nah ini kan berarti membangkai nanti kalau mati. Ular bagaimanapun tetap bangkai kalau misalnya mati, walaupun disembelih misalnya dipotong, itu tetap aja bangkai karena haram dimakan dagingnya. Maka kalau disamak, menurut pendapat yang lebih tepat, wallahu alam, pendapat kedua, walaupun disamak, ya, dibersihin kulitnya bagian dalam, terus dijembrengin, dikeringin, diproses lagi, dijadikan sebagai dompet, maka hukumnya tidak keluar dari najis, tetap najis. Hukumnya tetap najis dan tidak sah jual belinya. Dan memang tidak sah jual beli ular, itu tidak sah. Baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Karena apa? Karena dalam keadaan hidup ular itu tidak ada manfaatnya. Bahkan diperintahkan untuk dibunuh pada asalnya. Ini kita nggak bunuh mungkin karena masalah ekosistem. Ya, jadi nggak ada manfaatnya dan juga tidak sah jual belinya, baik hidup maupun sudah mati. Termasuk yang sudah digoreng misalnya. Misalnya sop buntut ular kadut misalnya, kalau ada ya, kalau ada. Itu tidak halal dagingnya. Ya begitu. Tidak halal jual belinya, haram penghasilannya gitu loh. Nah, jadi intifa, mengambil manfaat dengan jild, kulit bangkai yang samak itu hanya boleh untuk binatang yang halal dimakan dagingnya. Adapun binatang yang haram dimakan dagingnya, maka pendapat yang lebih sahih itu tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Dan itu lebih hati-hati, kecuali kalau kulit tersebut kulit sintetis dan diserupakan dengan kulit beruang misal, dan viurnya atau apa namanya, bulu-bulunya misalnya bulu sintetis misal saja, maka ini tidak masalah. Karena sesuatu yang sintetis itu tidak sehukum dengan sesuatu yang masih origin, yang masih asli. Seperti misalnya kain sintetis sutra. Ini kan namanya disebut al-harir al-masnu', yaitu sutra pabrikan. Namanya memang sutra, tetapi karena dia sintetis tiruan, maka tidak masalah laki-laki untuk mengenakannya. Kemudian juga adapun kalau misalnya sutranya, harirnya itu asli, ya asli di sini dari hasil dari ulat murbei, maka ini haram untuk laki-laki, ya untuk hukum umumnya haram. Kemudian fi ghairi masjidin, boleh memanfaatkan juga baik penerangan, minyak atau bahan yang terbuat dari kulit binatang yang bangkai, ya, selama itu bukan di masjid. Selama bukan di masjid, ya. Selama bukan di masjid. Maka bagi pendapat ini, memakai karpet yang dari kulit buaya atau misalnya kalau ada ya, atau kulit beruang karena lembut bulunya, maka itu tidak boleh di masjid.
Tidak boleh di masjid. Karena apa di sini katakan li'annahu yuaddi ila tanjisihi, karena hal seperti ini berpotensi untuk menajiskan masjid. Dan mengambil manfaat dari duhun atau minyak yang najis kalau cuma untuk penerangan, itu juga nggak boleh di masjid, nggak boleh di masjid, apalagi untuk hal yang lain. Untuk hal yang lain. Taib. Kemudian wala yajuzu al-istisbahu binajisil ain. Tidak boleh istisbah, yaitu menerangi dengan minyak yang memang berupa najisul ain, najis secara zatnya memang sudah najis ain. Wala yajuzu bai'u summin qatilin. Tidak boleh juga jual beli atau menjual racun yang membunuh. Menjual racun yang membunuh itu haram. Tapi di sini ada banyak rincian. Racun yang membunuh manusia, kalau memang ini yang diharamkan adalah yang memang itu adalah racun yang bisa manusia konsumsi. Adapun kalau itu racun untuk binatang misalnya, maka ini boleh menjual beli, karena pada asalnya ini dibuat untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya. Dan atau ini racun, tapi memang bukan untuk dikonsumsi manusia. Memang tidak ada manusia mengkonsumsinya, maka ini boleh dijual belikan. Ini bedakan. Di sini kan kalimat wala yajuzu bai'i summin qatilin, tidak boleh menjual atau membeli racun yang membunuh. Ini tidak mutlak seperti yang dibayangkan. Kalau misal berarti segala yang bisa menjadi racun itu haram. Enggak gitu. Kalau misalnya ada suatu produsen atau individu memproduksi racun untuk manusia, maka nggak boleh. Memproduksi ini maksudnya gini loh. Dia misalnya menjual bisa ular, ini nggak boleh. Ya, gitu. Walaupun sebenarnya bisa ular ya. Kalau antum minum, antum nggak mati. Tapi kalau bisa tersebut diinject ke kulit, atau mati. Faham bedanya cuma? Karena bisa itu beda dengan racun. Bisa itu beda dengan racun. Ya, kalau diinject disebut bisa ya karena disebut bisa, bahasa Inggrisnya venom, karena diinjek. Ya. Seperti kalajengking itu bisa, bukan racun. Makanya lebih tepat ular itu hewan berbisa, bukan hewan beracun. Lebih tepat kalajengking itu hewan berbisa, bukan hewan beracun. Tapi kalau kodok, sebagian kodok ada yang beracun. Nah, ini beda. Dia enggak menginject, enggak menyuntik, melainkan di selaput ininya. Nah, ini suntikan, bukan suntikan, ini racun. Ya. Kemudian juga misal komodo itu beracun karena dia bukan injek sifatnya. Dia melukai dan memberikan bakteri di situ. Bisa mematikan lawannya. Ini beracun. Maka kalau seseorang, misal na'udzubillah min dzalik, dia menjual liurnya komodo misalnya, maka ini sumun qatil, ya, yaitu racun yang membunuh, maka haram, tidak sah jual belinya. Tapi kalau hal tersebut pada asalnya memang bukan untuk racun manusia, tapi untuk kegiatan atau untuk fungsi lain, seperti baygon, wipol, ya. Apa hukum jual beli afwan ini kok merek ya? Anda nggak tahu sebutannya apa? Karbol. Karbol itu bener kan ya, karbol ya? Karbol itu nama merek atau nama jenis barang saya? Yang buat ini loh, porselen, barang ya. Apa hukum jual beli karbol atau wipol atau apa? Maka jawabannya adalah boleh. Loh kenapa? Kan bukannya di sini dilarang untuk jual beli. Ya akhi antum, itu bukan racun. Enggak, tapi kan kalau diminum mati orang. Ya tapi siapa yang minum? Kan enggak dijual, kan bukan buat diminum. Kecuali kalau antum bilang jual es teh dan wipol. Nah itu baru.
Iyalah itu nggak bisa itu. Ya. Maka jual beli seperti kalau di Indomaret, Alfamart, Wipol, Karbol dan seterusnya, Baygon, itu memang kalau diminum ya iyalah mati lah orang. Tapi kan itu kan diproduksi bukan untuk minuman. Jadi hal-hal ini jangan dikontekskan untuk hal yang bukan tujuannya gitu loh. Kayak misalnya alkohol. Alkohol itu enggak semuanya dikatakan khamr seperti bir. Ada alkohol yang memang itu diperuntukkan untuk minuman dan itu haram, tidak sah jual belinya. Ada alkohol yang memang untuk gunaan lain bukan minuman, seperti hand sanitizer. Enggak bisa dua-duanya disamakan hukumnya. Ya, kemudian haram kita jual beli hand sanitizer. Ya. Karena apa? Karena ini adalah racun dan ini semakna dengan khamr karena alkohol bisa memabukkan dan seterusnya. Dia ngomong gitu sambil cuci tangan pakai hand sanitizer. Antum nih kabur maqtan indallah an taqul ma la taf'alun. Antum sendiri kayak gitu. Maka ini enggak najis hand sanitizer. Bahkan khamr itu sendiri pada asalnya enggak najis secara zatnya, tapi secara amalan yang diperbuat dengannya itu baru najis. Ya. Nah, jadi kayak Baygon dan semisalnya, karena ini memang kalau diminum jadi racun, tapi kan ini enggak pernah diproduksi untuk diminum orang. Yang diharamkan perbuatan minumnya dan itu sesuatu yang bukan lazimnya untuk benda-benda ini. Ya kalau kayak gitu mah namanya segala sesuatu yang matiin ya. Ntar pedagang jualan pisau haram pak, nggak boleh jualan pisau. Kenapa? Orang bisa mati dengan pisau. Ya subhanallah, ya nggak bisa lah kayak gini. Ibu-ibu, bu, jangan, nggak boleh beli pisau, nggak boleh. Kenapa pak? Itu bisa membunuh orang. Besok-besok kompor gas. Itu nggak boleh juga tuh. Kalau apa yang gas-gas itu, tabung gas haram. Kenapa? Berpotensi kematian. Subhanallah. Akhirnya pedagang-pedagang pada bubar semua. Ya, nggak seperti itu. Bahkan listrik dan sebagainya nggak boleh ada tukang listrik. Kenapa? Karena ada berpotensi kematian. Subhanallah, habis dah. Ada nggak orang dagang listrik atau beli listrik tujuannya supaya nyetrum dirinya? Kan nggak ada. Maka kalau hal-hal yang nisbi seperti ini dikembalikan kepada tujuannya apa? Hal-hal yang relatif, yang bermata dua, ya bisa untuk membunuh, bisa enggak membunuh. Maka dikembalikan tujuannya untuk apa? Tapi ketika kita tahu bahwasanya fulan ini membeli barang ini memang tujuannya untuk bunuh diri, maka di sini haram kita menjualnya. Kalau kita tahu, kalau enggak tahu ya udah enggak. Kayak misalnya, mohon maaf, menjual apa namanya yang pakaian-pakaian seksi itu apa liner apa ya itulah pakaian-pakaian seksi perempuan gitu loh, apa liner lingerie ya seperti itu. Apa hukumnya? Itu kembali kepada asal tujuan orang yang membelinya dan juga dikontekskan dengan di mana kita menjualnya dan kepada siapa. Kalau antum menjualnya di publik, maksudnya di mall atau apa ya, enggak kita enggak menyebut merek atau apa ya, di mall atau di apa tempat terbuka yang mana itu kemungkinan perempuan-perempuan fasik yang membeli, maka itu dominan kan haram jadinya. Tapi kalau antum menjual lingerie itu kepada, mohon maaf ya, kepada ummahat yang memang antum kenal kesolehan dan kebaikannya, udah ngaji, atau muslimah yang umum udah ngaji dan enggak bakal dia pakai itu kecuali untuk suaminya, maka itu boleh. Jadi kembali kepada tujuannya gitu. Ya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Sama seperti kosmetik dan lainnya. Taib, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sudah masuk waktu syuruk insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.